Halo, kembali lagi di YouTube channel Fabio ZN. Seperti biasa guys, sekarang waktunya untuk podcast gaskeun. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat gokil guys. Ciamik, mantap, sehu, segala pokoknya nama. Langsung aja kita perkenalkan Bapak Gio. Halo guys semuanya, saya Gio dari Bandung. Nah, hari ini mau direview oleh Bapak Fabio. Ya, betul. Motornya, bukan saya. Bukan orangnya ya guys. Nah, Bapak Gio gimana, sehat? Cek dulu atau biar nggak salah. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bapak Gio nih, boleh nggak saya sepil-sepil ya ngebahas motor Bapak Gio? Boleh. Gitu, boleh ya. Boleh dong. Buat apa diundang ke sini kalau tidak di-spill? Nah, saya pertanyaan pertama nih. Motornya namanya siapa nih Bapak Gio? Motor saya Yamaha Mio 2009 di convert down ke Mio Sporty. Jadi basicnya Mio Smile tapi diturunin mukanya ke Mio Sporty, lebih cakep. Namanya Bloody Mary. Apa tuh Bloody Mary? Jadi artinya tuh. Jadi Bloody Mary itu sebenarnya nama minuman, bisa dibilang kayak merah berdarah gitu ya. Nah, jadi motornya itu sebenarnya filosofinya dalam banget sih dinamain Bloody Mary itu. Jero ya pokoknya. Jelep karena ini motor itu saya beli pada saat saya menikah dengan almarhum istri, dipertekankan ya. Ini ditekan ya karena ini motor titipan almarhum istri. Saya bawa motor ini dari pernikahan pertama tahun 2020 bulan Januari, dapat motor ini tangan kedua. Jadi saya beli karena memang bilangnya gimana ya, kayak Mio tuh punya kesan buat saya karena dulu sempat punya Mio pakai buat balapan, beli Mio lagi terus tapi buat harian dipakai sama adik saya. Nah, yang ketiga ini buat saya gerak sama istri saya. Buat sehari-hari lah ya. Benar, sehari-hari, cuman berhubung sekarang udah almarhum. Kenapa saya namainnya Bloody Mary? Ini pernah saya bawa buat istri saya pada saat dia mau ngelahirin. Jadi motor ini udah pernah kena darah istri saya, makanya saya namain Bloody Mary. Dan Mary itu bisa dibilang nama istri saya Merit, cuman udahlah kita bilangnya apa ya, kayak selingan dikit lah. Jadi kayak Mary aja karena Merit deh, udah ambil Mary-nya aja. Ini paceletotin setik. Nah, setik dikit-dikit. Dalam banget. Jadi motor ini udah amanah dari istri, tolong jangan dijual sampai kapanpun. Ya udah. Amanah banget ya. Asli. Kalau ada yang nawar gimana Pak? Sampai 20 juta, 30? Nggak akan. Mau 1 M pun nggak akan karena amanah itu harus dijaga. Betul. Nah, iya itu. sih, lebih ini amanah lah. Benar. Dibanding kegoda duit. Jadi bisa dibilang rezeki pasti ada datang lagi, tapi kalau ngelepas motor ini berarti saya mutus amanah istri saya, jadi nggak akan pernah. Betul. Ya, bro, aduh baru kali ini gua apa ya namanya, spill motornya dalam banget. Enggak gitu, tahu kisah sejarah motornya gitu, dapat dari mana dan gimana namanya, kenapa gitu. Itu artinya dalam banget bro. Asli. Sejarahnya dalam banget. Nah, ini udah berapa lama nih di Bapak Gio? Jadi dapet itu, saya nyari motor lagi itu dari waktu mau nikah 2019. Biar nggak pakai motor, karena waktu itu saya punya motor 3 yang benar-benar dipakai ya. Ada Jupiter MX, ada Vespa 2 tak tahun 64, sama lagi itu pakai Supra, tapi Supra punya bapak saya, kan nggak enak ya minjem motor mulu. Akhirnya nyari motor. Nah, dapatlah Mio ini tahun 2020 bulan Januari dari teman. Nah, ditawarin, saya lagi nyari motor. Sebenarnya ditawarin 2 motor gitu, ada Mio Soul sama Mio ini. Mio Soul jalan, cuman PR-nya banyak. Sama ini juga sama PR-nya, cuman saya dapat motor ini kurang lebih 1,5 juta, dibayar 2 kali. Dicicil 2 kali. Januari bayar, bulan Maret bayar lagi. Tunggu Pak,
dapat nggak Mio sekarang 1,5 juta? Nggak akan dapat, mahal semua. Sekarang lagi digoreng guys, naik guys harganya guys. Salah satunya gara-gara bapak ini juga. Iya sih. Jadi gue juga punya Mio guys Nah. yang jual nanti lah. Nanti Kalau lah ya. harganya cocok. Nah, betul. Nih, gue mau spill part apa aja yang udah nempel-nempel di motor ini. Kita mulai dari paling depan aja Pak. Boleh. Paling depan dari ban aja dulu lah, yang paling bawah. Ban. Bannya pakai apa nih? Ban sekarang lagi nempel Fasti Pro depan belakang 90/80 Iya. di pelek standar. Di pelek standar. Ini peleknya masih standar ya. Standar. Cuma kelihatannya udah di repaint nih. Repaint pilok murah meriah mantap hasil. Meriah. Yang penting mah bisa Pak. Yang penting mah bisa yang ngecatnya itu. Benar. Walaupun mau ya pilok puluhan ribu juga kalau misalkan Benar. yang jago ngeaplikasikannya. Cakep Pak, kayak Duko. Ban dulu aja lah tadi. Ban. Berapa sih? Habis berapa? Ban lagi itu dapat 320.000 satu. Jadi sepasang 640. 600 ribuan. Enak nggak tuh? Buat harian, buat cornering jos. Buat hujan aman banget karena memang alurnya Fasti Pro itu buat ngebuang air. SC belum sih? Soft compound Soft masuknya. compound juga Nah, guys. Jadi bisa jadi referensi lah buat kalian kalau misalkan punya Mio atau motor apapun pengen pakai ban ini, Mas. Gio. Yo udah pakai dan Menyarankan enak Fasti Pro. menyarankan. Terus kita lanjut lagi pelek nih. Oke. Nah, lebihnya si pelek ini apa tuh? Maksudnya spesialnya kenapa sih nggak ganti yang lain atau apa gitu kan? Jadi jujur sebenarnya saya itu pakai pelek punya dua set. Satu pelek jari-jari, satu pelek. Oh iya pernah gue lihat jari-jari waktu benar. pertama lah lihat pakai jari-jari. Benar. Jadi jari-jari untuk yang pelek jari-jari saya pakai Virosi ukuran 140, belakangnya 16. Ini juga pelek standar kan kurang lebih ukurannya segitu. Kenapa saya nggak ngambil ukuran gede? Karena terlalu stretch tuh jadi berat dipakainya. Iya. Dengan ban udah 90/80 tapi dengan tapak lebar pasti dipakainya berat, sedangkan Mio itu terkenal dengan lincahnya. Ya lincahnya ya, makanya pakai pelek ukuran standar aja. Kenapa sekarang lagi pakai standar? Kayaknya lagi seneng aja lihat looknya gitu, kayak oh jari-jarinya kan beda, bukan jari-jari bawaan gitu. Iya. Kayaknya racing abis gitu kan. Racing abis. Nah, sekarang dibikinnya lebih kayak bapak-bapak look aja. Anjir, bapak look aja. Papa Ugal nih, Papa Ugal. Habis berapa berarti nih ngeripen? Ngeripen beli pilok itu pakai Sapporo Ultimate kurang lebih berapa ya? 50 ribuan kali ya, satu kaleng ya? Satu kaleng, cukup satu kaleng? Depan belakang Depan cukup. Jadi buat boxinya sekaleng, buat warna silvernya sekaleng juga. Di pernis kan? Nggak dipernis. Nggak di pernis? Sengaja. Jadi kalau mau ngerubah warna nggak ngerok lagi, tinggal timpa aja. Tinggal timpa aja. Guys, tuh bahan sama peleknya kita udah bahas. Langsung aja ke piringan guys. Ini piringannya pakai apa nih? Piringan ini pakai merek MOFV kalau nggak salah. Itu bisa dibilang brand lama. Ini juga dapat harganya 300.000 floating. Floating 300.000. Jadi barang lama mas. ya. Belum lahir mungkin guys. Soalnya gua pas nyebutin nggak tahu, baru denger gitu. Biasanya yang tahu-tahu tuh gua KTC, TDR familiar lah. Benar. Kebetulan ini dapat lagi itu ya, namanya juga bapak-bapak harus ngurus rumah, harus dapur, harus ngebul. Dapat barang murah 300.000, barang stok lama, kenapa enggak gitu? Oh tapi baru? Barang new old stock jatuhnya. New old stock ya. 300.000 floating lagi guys. Floating. Spesialnya enaknya nih, kerasanya gimana nih? Sebenarnya kalau cakram ya yang setahu saya, kalau secara feeling kurang lebih sama ya? Cuman mungkin untuk durability ya. Durability ya, ketahanan ya. Pasti kayak KTC punya bahan grade-nya lebih bagus. Harga 900, 800, 900 nggak mungkin dong sama 300, lebih kuat 300. Jadi lebih ke itunya aja. Oh siap. Nah setelah piringan kita langsung ke kaliper dan bracketnya aja lah. Oh ya, kaliper dan bracket. Jadi baru lupa. Jadi cakramnya itu pakai ukuran 260. Oh iya, 260. Jadi lebih gede ya? Lebih Olinya pas. berapa sih? Olinya tuh 200. Nah, ukuran 200 ukuran ya? 200. Dinaikin berarti 6 cm kurang lebih. 6 cm ya. Nah, untuk kaliper sekarang lagi pakai RCB. RCB ya? Yang
2 pot. Nah, 2 pot. ini teh tahu nggak? E2 atau S2 ya? S2. S1, sorry. S1 ini. S1, S2, D3, kuliah itu. Oh, jadi naik dong. Ini S1. ya? Nah, S1 2 pot. Dan kenapa saya pilih kaliper ini daripada Nissin atau nggak KTC? Karena kebetulan motornya dipakai gerak tiap hari. Motor capek lah ya. Motor capek, ini mah benar-benar full dipakai harian. Nah, jadi ambil S1 itu karena ternyata dari orang RCB dikasih tahu ini tuh kanvasnya sama All New Mega Pro sama. Oh, itu kelebihannya, jadi nggak ribet gitu ya? Jadi kalau amit-amit kanvas si kanvasnya lepas atau nggak habis, lagi jalan kemana tinggal cari bengkel Honda, ganti aja All New Mega Pro. Nggak nyusahin. Betul. Coba Brembo, kadang nggak semua bengkel Inden dulu. nggak nyediain kampas Brembo. Saya aja pernah ya pakai Brembo, habis kampas tuh pertama awal-awal beli yang Aerox, dia kampasnya habis. Nyari kampas Brembo yang ori atau yang grade A lah gitu ya. Daerah sini lah, daerah Cimahi nggak ada. Nah, Terpaksa pakai KTC. Dalamnya harus ke Kircon, ke GPRR. Jauh kan? Nah, nggak ada itu. remnya. Dari sini ke Kircon, nabrak belakang angkot. doang. Amit-amit. Amit-amit. makanya itu salah satu pertimbangan pakai RCB. Berapa tuh harganya? Harganya lagi itu beli 650 kurang lebih. 650. Belum sama pasang. Ya. Udah include bracket belum? Bracketnya Beda lagi. kebetulan sama emang tipenya buat Mio. Tipenya buat Mio. Jadi udah tinggal pasang, dipasangin ke bracket cakram langsung lagi itu. Oh, iya. Jadi 600 udah sangat enak guys, RCB S1 itu. Kalau selangnya pakai apa nih? Selang RCB juga. RCB juga. Tipenya ada nggak atau Nggak ada sih. Kalau Nggak ada RCB cuman saya ngambilnya salah sebenarnya, ini kepanjangan. salah kepanjangan? Jadi ngambilnya semeter, harusnya 90. Harusnya 90. Harusnya 90. 10 cm. Lebih 10 cm. Ngakalinnya gimana? Ngakalinnya di bawahnya tetap ngaceng, di dalamnya muter dikit. Oh, muter-muteran di dalam, Iya. tapi aman lah ya, nggak ketarik-tarik. Ketarik enggak, justru karena kepanjangan itu lebih fleksibel. Tapi konsekuensinya ya namanya yang kepanjangan juga nggak terlalu bagus ya. Sebenarnya harusnya pas gitu kalau ya. buat itu. 90 atau 95 tuh ideal buat di Mio. Jadi guys, gua sangat asli dari tadi bengong dengerin. Soalnya ini Pak Gio ini salah satu orang yang pernah gua ajak ngobrol yang tahu banget gitu tentang part-part yang fungsinya apa, terus ngaplikasiinnya selain caranya A juga B-nya, C-nya juga tahu gitu. Jadi banyak lah ilmu yang bisa didapat dari dia, pokoknya dari cara ngomongnya udahlah enak lah guys. Pak Gio, untuk dari depan bawah ada lagi nggak Pak Gio? Takutnya ada yang ketinggalan apa gitu? Oh, karena pakai pelek palang berarti tubeless, udah itu doang sih. Oh, bannya tubeless ya. Pentil mah pakai pentil standar stainless gitu doang lah. Tadi si selang remnya harganya berapa? Harga selang rem lagi itu dapat RCB 90 atau 100.000 kurang lebih. Kalau sama TDR berarti Beda, ini ya? lebih murah RCB. Lebih murah RCB maksudnya. Tapi kinerjanya sama. Kinerja sih kalau dari pengalaman pernah pakai beberapa serang bermerek lah ya, yang di luar RCB. TDR, terus Kitako sama Hel, ya ada harga ada kualitas, balik lagi. Bedanya kayak gini, bisa dibilang kalau yang punya branded itu lubang nozzle-nya lebih kecil. Yang jadi lebih branded itu. betul, jadi feel ngeremnya tuh lebih empuk. Bedanya sih di situ. Feel and link-nya ya. Betul. Jadi bilangnya gimana ya, kayak kalau nozzle kecil berarti tekanan dia lebih gede kan dibanding yang lebih gede. Kalau gede itu kayaknya ditekan dikit juga udah langsung ngebuka si kaliper. Nah, kalau kecil tuh kayaknya ditekan softnya tuh lebih dapat gitu, tekanannya lebih mantap. Nah, Asik guys, banyak ilmu di sini sekarang mah guys. Ngerapoh helanya. Mangga. Jadi aku yang grogi nih guys. Jangan. Yang bawa acara yang grogi nih. Jadi saya diundang gitu bisa dibilang mau membantu, ada sisi edukasinya juga ya, gitu. Jadi biar nggak, ya misalkan tahu part ini nempel di sini harganya segini, nggak gitu doang. Jadi, benar. ada pengaplikasi ada cara yang lain buat masang atau apalah, banyak edukasinya lah pokoknya. Benar. Udah, mungkin di depan kita lanjut lagi kemana nih? Naik ke atas ya. Naik ke atasnya nih, atau di lampu-lampunya ada yang dirubah nggak gitu Pak? Lampu, karena ini kan body convert ya, jadi waktu itu memang konsepnya nggak pengen pakai lampu satu kayak bawaannya sporty gitu ya. Yang sporty yang gitu ya. Ini ngambil
ngambil Mio Sol MX, jadi modelnya Thailand. Jadi lampu senja sama lampu sennya misah. Oh, lampu senja sama lampu sennya misah. Namanya tadi apa? Mio Sol Mio MX. Mio MX guys. Itu harga dapat berapa? Harganya tuh kalau di pasaran ya untuk body sporty ya, body sporty itu kisaran dari 85 sampai 150. Berarti kurang lebih Bapak dapat segitu ya? Kurang lebih harga segitu karena udah 2 kali beli. Kenapa tuh? Yang satu pecah, yang kedua ini harga dapat lebih mahal tapi memang bilangnya apa ya? Kualitasnya lebih kaku dibanding yang harga murah. Lebih bagus lagi ya? Lebih bagus. Ada lagi? Ada lagi. Body spatbor depan. Oh, spatbor depan soalnya beda warnanya nih guys. Emang motornya dibikin konsepnya ada 3 warna sih, silver, hitam, sama merah. Nah, buat spatbor bawahnya itu pakai Mio Sol, justru bukan pakai bodinya sporty atau Mio yang standar ya. Makanya spatbornya Mio Sol. Karena bilangnya gimana ya? Oh, ini spatbor Mio Sol? Ini spatbor Mio Sol, bukan Mio Sol. sporty. Jadi nggak terlalu banyak lekukan, tapi bulatnya dapat. Jadi ngejar sisi semoknya karena kan pakai bannya 90-80. Karena ada juga Pak yang Mio yang pakai spatbornya tuh sama ban terlalu gede ban gitu. Ada yang kayak ada, gitu? Ada. Makanya apa gitu? Itu tuh kalau gede sama ban ya Mio Sol benar. Kelihatannya jadi kayak spatboardnya tuh ngelancip banget. Mio Sol tuh si ban tuh kayak lebih lebar. Cuman karena bilangnya gimana ya? Fitmentnya lebih pas sih kalau saya. Jadi kalau lagi jalan tuh benar-benar kayak spatboard itu kayak mau ngerangkul si ban gitu kelihatannya. Lebih fit lah gitu ya. Lebih fitnya. Fit gitu. Kalau di anak mobil tuh bilangnya fender tulip. Fender tulip. Kita lanjut lagi Pak Gio nih Ke body, ke atas ya. Ke atas body mah nanti lah di tengah-tengah ya. Kita ke atas dulu nih. Di atasnya di bagian kokpit ada apa aja nih? Mulai dari pengereman dulu aja. Dari kokpit pengereman, berarti ini saya pakai master rem radial dari Moto One. Terus pistonnya ukuran 14,7. Terus pakai tabungnya KTC yang bengkok bukan yang lurus. Udah gitu pakai apa lagi ya? Selang buat jalur tabung oli itu pakai Ariete. Salah, Ariete itu siapa ya? Ariete mah itu sinden. Bener. Jadi yang master rem dari Moto One ini kebetulan dapatnya seset kiri kanan. Jadi adjustable juga, jadi bisa diatur jauh dekatnya. Udah gitu ya ngejarnya radial sih memang. Habis berapa Pak? Itu harganya beli dari Tokopedia di Rise Motor Bekasi. Rise Motor ya? Itu 800.000. 800 ribuan. Handlingnya empuk lagi ya? Handlingnya bisa dibilang ini tuh kopi KTC katanya yang jual. Ini kopi KTC. Udah gitu sih handlenya bisa ngelipet juga tuh. Jadi amit-amit jatuh tuh nggak patah. Langsung patah. Lipat dulu guys. Landingnya enak, harga murah. Karena lagi itu pertimbangan mau KTC atau pakai Rapid, kayaknya motornya cuma Mio, kayaknya overkill banget. Jadi bisa dibilang part yang dipilih di sini menyesuaikan dengan budget dapur. Tapi gini guys, poin pentingnya nggak harus yang barang branded. Nempel tapi cakep gitu. Sama fungsi. Jadi balik lagi kalau kalian milih barang-barang itu, lihat dulu fungsinya, baru sesuaikan budgetnya. Nah itu guys, jadi jangan terlalu memaksa. Oke, lanjut lagi bagian kokpit, apalagi? Kokpit, speedometer pakai dari KTC. Speedometernya udah digital ya? Digital, pakai KTC ya? KTC. Harga berapa tuh Pak? Harga lagi itu dapat di 900. Sama guys, yang saya juga segitu dapatnya. Pasarannya segitu ya? Ya 8,5 sampai 900 lah. Spesialnya nih Pak dari speedometer itu? Di KTC itu ada RPM. Kadang jadi kita tahu gitu kalau lagi ngetes motor tuh, oh ini enak. Kalau pakai roller berat kena RPM-nya berapa, kalau pakai roller ringan RPM-nya berapa. Udah gitu speedometer digital lebih presisi dibanding speedometer analog. Kalau di compare, udah gitu analog berarti yang bawaannya lah ya. Yang bawaannya tuh kalau dilihat di GPS jalan rata bedanya kurang lebih 10. Kalau digital juga nggak akurat banget, cuman bedanya cuma sekitar 3 atau 5 kalau di 3 GPS. atau 5. Mungkin kalau misalkan di bawaannya 128 mungkin di situ bisa
lebih bawah kecil ya? di Lebih bawahnya. kecilnya. Jadi misalkan lagi jalan 100, kalau di analog itu lihat GPS cuma 90. Nah, kalau lagi pakai digital kurang lebih kalau di GPS tuh 95 atau enggak 97, kurang lebih kayak gitu. Mantap, gua nggak sampai tahu sampai di situ guys, serius. Pagi mah tahu. Jadi benar-benar kalau misalkan part yang nempel di motor kita dia tahu manfaatnya apa, Betul. kinerjanya kayak gimana, enaknya kayak gimana, Betul. tahu. Kalian juga harus tahu guys dari Bapak Gio. Nanti gua juga bakal cari-carilah tentang kayak gitu biar pengetahuan tentang motor lebih dalam dalam lagi guys. sama ada voltmeter, jadi nggak usah nambah di luar. Nggak usah pakai yang kosong. Betul. Pakai Pak, udah pakai KTC, pakai deh. Padahal sudah ada fitur itu. Bodoh berarti. Terus lampunya pakai RTD mini projector yang H6. Oh, Kan ada lampu H4, depan, lampu lampu depan. depan. Ada H6, ada H4. Kalau H4 kan masa dibobok reflektornya sayang gitu. beda Memang gitu. sih lebih terang. Lebih terang. Kalau pakai H6 memang peruntukannya itu. Kenapa pakainya mini RTD nggak pasang proyektor Kalau kayak mini gitu? RTD PNP gitu. PNP. Udah cuman beli reflektor, pasang. Efeknya kayak proyektor juga, jadi lampu tuh ngegaris, nggak nyilauin batur lah ya. Ada nyilawan batur kadang lamun kasih lawan sok yang maledog guys. Asli. Aslinya apalagi pas mata udah gini kan udah buram gitu. Silawan betul. batur kadang digebrus kena iang. Nah, Pak Gio di hand gripnya juga udah dirubah ya? Hand Oh grip iya. apa nih? Kalau hand grip pakai RCB juga. RCB. Kenapa nggak Ritako? Kebetulan ngejarnya polos, tapi feel-nya dapet. Di bagian cockpit ada lagi nggak Pak Gio? Bandul sih paling Bandul bandulnya pakai Force One. Force One, Yamaha F1Z. Oh, F1ZR. F1ZR. Berapaan nih? Bar N kayak gini? Bar N tuh lagi itu kalau harga katalog Yamaha 35.000, paling nambah baut-bautan sama dalam ya paling sekitar Gocap lah ya. tuh enggak di atas itu sih kayaknya 70.000, 80.000 lah. Ceng lah ya. Murah. Ceng. Ceng cai. Cengcai 80.000 buat orisinil loh katalog itu. Kalau spion masih ori? Kebetulan ini tuh bukan benar-benar ori Mio-nya ya. Iya. Jadi ini pakai spion bekas Jupiter MX saya. Oh, spion Jupiter Cuman MX. bentuknya memang ini tuh sama lebih kayak motor Mio tahun 2005-2006 kurang lebih bentuk spion ini. Nah guys, kita lanjut lagi nih. Nih ke bagian paling vital bodinya. Kenapa dia dikasih nama Bloody Mary guys? Dia warna apa nih? Jadi yang sekarang lagi nempel itu warna Silaric Red dari Sapporo. Silaric Red Dari Sapporo. dari Sapporo. Ini ngecat sendiri. Ngecat sendiri. Ngecat sendiri. Habis berapa nih? Anggap beli amplas, beli epoxy segala macam gitu kurang lebih 250 ya. Tapi kelihatannya kayak cat duko guys. Kalau misalkan itu untuk ininya apa? Apa itu teh namanya? Stripping. Stripping. Ya. Oh, stripping itu Bawaannya bukan sih? Ini? bukan sih Bukan. sebenarnya, ini kayak Bukan. stiker variasi ngambil model dari Thailand kurang lebih. Oh, model-model Thailand si ininya ya. Strippingnya Mio MX juga. Mio MX juga. Ada tahun-tahunnya nggak sih? Kalau stripping kayak gitu? Kalau buat orisinil ada tahunnya. Kalau buat yang Thailand, sebenarnya saya nggak terlalu ngikutin yang Thailand. Cuman lebih kayak ini warna strippingnya sama body nyambung atau enggak sih? Nah, karena saya pikir takutnya bosen, pengen ganti warna lagi, beli stiker ori, sayang udah nempel. Terus kalau stiker ori itu lebih pantasnya ya nempelnya di warna original, jangan di warna variasi kalau buat saya. Soalnya apa Pak? Setahu saya harga stripping Mio ada yang sampai jutaan guys. Untuk 3 warna tertentu. Iya. Gila gak guys? Hampir satu harga, malah lebih dari harga motor ini Pak. Iya, benar. Waktu dari bapak pertama beli maksudnya. Benar. Ya. Jadi kalau buat warna reguler lah ya, Mio, misalkan hitam, biru, merah, itu harganya normal sih kurang lebih 250 sampai 300 Itu ribu. harga normal Harga kayak gitu ya. normal. Tapi kalau Harga misalkan di atas normal. warna silver, telur asin sama kuning, Nah, gila, itu guys. harganya udah gelap. Gelap sampai
jutaan. Temen si Oo nawarin 2 juta, Pak. Benar. Warna kuning bendera ya, bendera ya. Masih mending, ada yang jual 2.750.000 kemarin. Lebih mahal stiker dibanding bodinya. Gua aja pakai stripping KW guys. Yang 150.000. Iya. Itu jadi harga Mio lagi kegoreng, mungkin lagi naik lah Tapi ya. kalau buat yang apa maksudnya kolektor kayak gitu atau emang si Mio-nya buat dipajang atau gimana? Worth it. Tapi Worth it nggak worth it sih. kalau saya sih masih mikir 2 kali guys. Benar. Nanti mungkin next kalau kepikir udah panceng tina hate. Kita lanjut sekarang guys ke bagian belakang mungkin ya Pak. Belakang Kan masih ada? Belakang sih orisinil sama semua, tengah tengah nggak ada. Nggak ada ya. Nah kita ke belakang bawah aja ya Pak ya. Boleh. Kita ke bagian kalau misalkan ini bukan radiator Pak, sih apa namanya? Bilangnya air cool. Nah, air coolnya nih. Air Apa cool. aja yang diganti? Kalau ini cover masih ori, cuman kan kalau Mio dia kayak ada jaring gitunya penutupnya. Sama saya dipotong. Kipasnya pakai chicken, barang dari Taiwan. Kok namanya chicken Pak? Chicken fan bilangnya. Oh chicken fan. Nama ayam asli. Berarti fan teh kan apa sih namanya? Bahasa Indonesia? Kipas ayam dong. Kipas ayam bener. Jadi nggak ngerti sih namanya juga barang Taiwan ya. Dinamainnya ya suka-suka mereka lah brandnya. Asli chicken fan. Chicken fan. Warnanya oranye. Warna oranye. Beli berapa Pak? Beli 140.000. 140 ribuan ya. 140.000. Murceng lah. Fungsinya Lumayan. dapat karena bilangnya gimana ya? Kan ini kita Mio tuh cuman mengandalkan angin doang. Kalau fan yang ori tuh banyak tapi kecil-kecil pendek. Nah, kalau ini tuh tinggi, jadi sama cover tuh hampir mepet, benar-benar kesedot anginnya lebih banyak. Iya ya anginnya lebih masuknya jadi lebih dingin lah. Lebih dingin. Lumayan ngebantu. Covernya mah cuman dipotong doang atau Potong gimana? doang. Jadi tengahnya. di dalamnya si sirip yang kayak lengkung itu dipotong biar kelihatan aja. Oke. Nah, kita langsung ke bagian knalpot guys. Ini knalpotnya rada kayak gede nih. Knalpotnya apa nih? Knalpotnya sih pakai AHM, tapi yang AHM. V2. Kalau misalkan bocor nih di video, kok ada stiker ROB-nya? Karena penyakitnya V2, kan stiker tuh AHM-nya kadang ngelupas. Oh, kadang lupas diganti stiker pakai roban. Rob1 karena memang glass wool-nya pakai Rob1. Oh, glass wool-nya ada di dalamnya Dalamnya roban. ganti. Kalau untuk si headernya masih AHM. Bawaan AHM. Jadi inlet 35 ya kalau nggak salah. Inletnya 35. Nah, bukan inlet ya. Kalau inlet dari depan ya, outletnya kali ya. Ke belakangnya itu ukuran 35 si pipanya. Kalau depannya inletnya apa? Depannya kalau nggak salah tuh 28. 28 35 berarti 28 35. ya. Masuk 28 keluar 35 Betul. berarti. Nah, nih spesialnya knalpot ini menurut Bapak ke kinerja pasti ngaruh kan? Betul, namanya knalpot kita ganti kan buat performa. Ini tuh bisa dibilang pas jalan pelannya adem. Pas jalan Pelan, adem. Ya kalau silent ya. Silent banget sih enggak, cuma lebih silent aerobi malah. Jangan salah. Aerobi. Tapi ya memang looknya dapat karena kan ada covernya belakangnya gitu. Corong-corongnya tuh bagus gitu. Guys, jadi ini AHM. Dapat harga berapa? Harga lagi tuh baru 450. 450 barunya ya. Baru. Depan belakang. Kalau cover beda lagi nggak? Cover di luar itu sih. Kalau cover memang pakai bawaan Mio yang garnish ini tuh kalau Mio garnish. Mio garnish. Dapat berapa kalau cover? Cover ori itu berapa ya lagi tuh 70.000 gitu. 70 ribuan ya. Murceng. Murah. Part katalog kok banyak ini. Part katalog tapi cakep guys. Karena apa? Pemilihannya bisa. Ini bisaan gitu. Jadi simple tapi nggak banyak yang terlalu rame gitu. Tapi looknya enak dilihat gitu. Dapat lah. Nah guys, kalau untuk velg belakang mungkin sama ya sama yang di depan ya Pak ya. Ori. Kalau ban ada yang beda nggak? Sama. Belakang sama. Untuk sebagian sebelah kanannya sudah. Mungkin kita pindah ke belakang kiri. Belakang kiri guys. Dari shock dulu aja. Dari shock ini pakai Kitako Extreme 1. Pakai yang Extreme 1 yang lama. Kan kalau yang baru tuh 1 berarti keluaran pertama apa gimana? Bilangnya apa tipenya? Tipenya ke Kitako Extreme tapi yang old lah ya, anggap aja. Kalau yang Extreme 2 kan dia warnanya gunmetal kan sih itunya. Kalau ini silver, per kuning, tabung emas. Ini Kitako Extreme Old, double click, ada compression sama ribbon. Tapi belum ada kendala. Maksudnya udah ada minus belum kerasa? Belum sih, cuman kayak
ban itu kalau kurang angin ya kena lah ke pernya Oh, dikit. kena ngebaduk ya. Ngebaduk dikit kalau sedikit. kurang angin. Sayang ke ulirnya nanti kalau misalkan dibiarin terus, Pak. Ulirnya habis hitam. Udah. Ke bagian CVT-nya nih. Pak, CVT. CVT-nya apa aja nih yang diganti? Kalau CVT sekarang Dari lagi luarnya dulu aja. Dari luar. Dalamnya. CVT pakai covernya Nuvo Z sekarang. Nuvo Z. Covernya Nuvo Z, tapi tutupnya pakai Nuvo Lele. Volele ya. Karena nggak ada kupingnya kan, kalau Nuvo Z dia ada kayak anting panjang gitu. Iya, iya. Sebenarnya kalau dari look sih lebih bagus itu padat gitu. Cuman kebetulan ini lagi pakai part karbon dari NS yang Dari bikinnya. NS. Oh iya, yang atasnya kalau atasnya ya. Jadi tatakannya, Tatakannya ya. tatakannya dari NS karbon. Jadi satu-satunya part karbon di motor ini. Satu-satunya. Nah, Pak, si apa tadi covernya dapat berapa tuh cover? Cover lagi itu beli di online, barang Yamaha juga, memang Tokopedia-nya itulah ya, Tokopedia-nya Yamaha di Bekasi. Kings Motor namanya, itu harga baru full 650. Full cover ya, belum Full sama cover. jeroan. Oh, belum sama dalamnya. Nah, itu teh satu set semua Satu sama set. tutup-tutup yang lainnya. Betul. Atau bisa ada yang misah gitu. Nggak ada sih semua. Soalnya saya pernah nyari juga, ada juga yang jual pisah gini, ininya doang terus cover Ada. depan sama atasnya pisah gitu. ada yang jual gitu. Karena Karena kan 6,5 udah full include langsung full semua ya. baru. Nah, Pak, dalamannya aja ya. Dalaman. Barangkali bisa dibocorin nih dalamannya apa aja. Dalaman buat mesin lah ya, mulai dari mesin. Nah, mesin itu sekarang naik cc jadi 150. Bawaannya 110 ya. Bawaannya 110 CR51 kan. 51, Kalau ini dinaikin ke 57,5. 57,5. Sehernya pakai GL Max Neotech oversize 150. Barangnya dari NPP. Apanya si sehernya? Seher NPP. NPP itu Part aduh, lokal. ingat keneh saya waktu masih ngemodif Supra pakai NPP yang kuning kan? Betul, kuning ada hijaunya. Kuning ada hijaunya gitu. Betul, itu part lokal, kualitasnya kuat, dibilang kuat banget sih enggak ya. Balik lagi Kencang lagi ya? Murah itu yang penting. Kalau boringnya itu bikin ya menyesuaikan dengan seher, tapi udah disiapin sampai ukuran 59. Jadi bikin boring tebel. Biar amit-amit baret tinggal oversize doang. Nggak usah ganti boring lagi. Kalau untuk klep sama heading gimana nih? Kalau head pakai masih dari bawaannya, cuman size-nya dinaikin, ukuran klepnya pakai 28-24. Jadi klepnya Sonic. 2824 kayak klep Sonic. Betul, memang klepnya Sonic. Cuman kan kalau Sonic DOHC, ini SHC satu port. SOHC, DOHC mah yang apa? Jadi dual cam. Dual cam gitu ya. Overhead cam. Nah, terus knock on us pakai dari Moto1, pelatuk roller. Terus PNP apa dibubut-bubut lagi tuh? nggak ada PNP, Nggak ada, kalau PNP, ini di PNP PNP langsung. Cuman kan namanya pakai info nih buat kalian nih, kalau mau pakai pelatuk roller, jangan lupa seating clamp-nya harus dibabat sedikit, karena bisa dibilang ini ilmu sedikit lah ya. Pelatuk roller itu knock on us-nya tipenya pasti liftnya lebih tinggi. Jadi kalau misalkan nggak dibubut si seating clamp-nya, kalian pas muter itu bisa jadi itu nabrak, terlalu ngepres, nanti malah pelatuknya patah, atau nggak pelatuknya botak, atau nggak camnya malah bisa botak. Bisa botak ya guys. Nah itu ilmu juga guys, buat gue juga itu ilmu, karena gue nggak tahu serius. Soalnya selama ini ngemodif terkadang gitu ya. Tahu beres. Lanjut lagi di bagian mesin Pak. Lanjut dari mesin, oh ya buat mesin, jadi dari mesin saya ngerjain di Chaps Motor, selalu percaya di situ karena udah dari SMA sebenarnya. Nanti kan bisa ada yang nanya ini, Chaps Motor tuh di mana Pak? Chaps Motor itu Jalan Jamika nomor 134. Kalau misalkan orang nanya siapa sih Chaps Motor, itu salah satu bengkel legenda juga di Bandung. Itu kakaknya Kokiki ya. Kokiki KJM. Kokiki KJM itu ya di Jalan Holis. Ngegarap motor saya guys, ngegarap motor Aerox saya. Jadi bengkelnya si Pagio ini adik kakak. Betul. Bengkel saya gitu. Tapi namanya bengkel, balik lagi,
bengkel itu cocok-cocokan. Nggak bisa dibilang gimana ya, kalau kita nggak dapat chemistry-nya, dijamin mesin udah enak pun kayak kita ngerasanya kayak kurang terus gitu. Nah, kalau saya karena berhubung udah dari SMA tuh, dari 2003 2004 sampai sekarang bengkelnya pasti di situ terus. Kalau buat namanya ngerubah mesin, itu balik lagi sesuaikan dengan budget kalian. Kedua, jangan maksain. Kenapa jangan maksain tuh? Kita budgetnya nggak ada, tapi budget pengen maksain speknya tinggi, nanti dikasih barangnya kurang berkualitas, jebol, kita komplainnya ke bengkel, bukan menyalahkan diri sendiri. Sebenarnya balik lagi gitu, kayak namanya mesin itu kan sensitif ya. Jadi jangan pernah maksain mau bore up misalkan, tapi saya cuma punya budget segini. Mending nabung. Mending sabar lah. Sabar gitu, karena bisa dibilang mesin itu sensitif, amit-amit jebol, itu bisa ngerembetnya kemana-mana gitu. Jadi kalau punya budgetnya segini, ya udah, mending tahan dulu. Kalau misalkan dari bengkel, oh ini budget 3 juta atau enggak 4 juta, anggap ngerubah mesin. Kita cuma punya budget 2 juta, mending jangan. Udah. Soalnya dampaknya ke kalian juga. Betul. Guys. Nantinya keluar lebih gede lagi 2 kali jajan. 2 kali jajan. Nah, gitu guys. Jadi ini mesin apa lagi nih? Mesin kirian. Kirian. Oh, langsung ke kirian dulu ya. Nanti karbu disebut di next. Di kirian dulu apa? Oh iya, karbu ya berarti ya. Karbu karena ini menyesuaikan dengan spek mesin, pakai PWL sekarang. PWL ukuran 26. Cabutan ninja. Cabutan ninja guys. Yang ori berarti ya? Ori PWL ukuran 26. Enak nggak nih? Kebetulan ini pas. Jadi dikasih 28, lagi itu top speednya enak, cuman bawahnya kurang, makanya ngambilnya ke 26 aja. Ke 26. Dalamannya ada yang diganti nggak, kayak manjet atau apa? Manjet pasti disesuaikan dengan mesin. Lagi, terus capma standar, cuman kayak nozzle kayak gitunya pakai PWK. Pakai PWK ya. Habis berapa tuh? Nozzle-nya sih sekitar 100 ribuan. Jetting itu 51 berarti 100.000, karbunya sendiri 500 sampai 600 sih kalau kurang lebih. 600-an lah ya, anggap mahalnya aja ini dari buat modal si karbu ini. PWL guys. Nah, ukuran 26. Enjoy. Oh, pas banget ya sama settingan motor ini gitu. Emang ngikutnya si motornya mintanya udah 26 aja, jangan 28. 28 tuh memang top speednya lebih enak. Jadi nggak bisa ini ya Pak ya, kalau karbu nggak bisa asal beli tempelin aja. Ya. Lalu harus sesuai dengan spek juga ya. Jadi bisa dibilang gimana ya? Kalau 26 tuh rata, bawahnya ada, tengahnya dapet, top speednya masih ada gitu, bukan yang wah banget tapi dapet. Kalau pakai 28, bawahnya kurang, tengah ke atasnya pasti ngisi. Dan merembet juga ke bensin. Kalau itu tuh ya. Makin gede pasti makin boros. Karena cukup boros juga. Betul. Kalau Mio ini mah. Sebenarnya balik lagi nih, info nih. Mio itu tidak boros sebenarnya. Cuman karena tangkinya kecil jadi kerasanya buat mereka. Itu sebenarnya. Baru kan tangkinya berarti ya. Nah, lanjut lagi guys. Tadi mungkin kalau bagian di mesin udah ya. Pengapian. Pengapiannya apa nih? Pengapian kalau coil pakai YZ 125. Udah gitu. YZ sama YZ sama nggak? Beda? Iya, sama YZ. YZ sama ya? Sama. Jadi itu orisinil Yamaha, harganya 6,5 kalau nggak salah lagi itu. Kalau pengapian CDI-nya pakai BRT. Tipenya? Yang Power Max. Dual band TKRK kalau nggak salah. Itu apanya tuh? Tipenya TKRK itu? Tipe tune up sama racing kalau nggak salah. Tune up sama racing. Dual band lah ya, bisa dibilang CDI-nya. Dual band. Nah guys, itu pengapiannya sudah juga. Karena apa ya? Kalau misalkan mesin udah dirubah, terus ini kalau nggak sama pengapian tuh kurang ngelimit, pas lah gitu guys. Jadi harus dibantu dengan pengapian yang bagus juga aja. Betul. Nah, kita tunggu yang ditunggu-tunggu maksudnya si bagian CVT-nya Pak. CVT, jeroan CVT bisa dibilang lebih pakai puli bubutan, tapi bukan pakai motor Mio. Bukan dari Mio. Dari part bubutannya. Jadi ini dimasukin pakai NMAX. Guys, motor ini pakai puli NMAX guys. Kok masuk? Maksudnya ada cara pengaplikasiannya, gak cara masang-masangnya? Ada sih sebenarnya, ya nggak bisa mentah-mentah dimasukin, tetap harus dirubah lagi. Jadi ukuran dari NMAX-nya dikecilin, udah gitu di derajat ulang lagi,
kipasnya juga sama pakai NMAX, asnya pakai NMAX, cuman ya itu sisanya derajatnya berapa, kerokannya berapa itu rahasia pabrikan. Harus dikecilinnya berapa? Jangan. Kalau pengen tahu, bawa aja langsung ke bengkel, cobain langsung di setelan CVT-nya, guys. Itu untuk kirian mungkin habis berapa, Pak? Kirian kalau kanvas pakai ori, tetap mangkoknya pakai Kitako. Yang CNC itu anggap aja ya, kalau buat isiannya depan belakang sama roller hampir 2.000 lah. Hampir 2 jutaan, lumayan guys, kiriannya aja 2 jutaan guys. Cuman performanya top banget. Top, nggak akan nyesel insya Allah ya. Nggak nyesel itu mah. Kemarin tuh gue juga pengen nanya ya ke Pak Gio nih, soal ini Pak Gio itu salah satu admin di komunitasnya, disebutnya atau apa? Member sih ya. Jadi member di Propermio. Jadi saya tuh member, cuman membantu tugasnya admin. Dan membantu tugasnya admin di Propermio tuh grup lah ya, bukan klub, bukan komunitas, lebih kayak forum sih kalau Propermio tuh. Forum sesama antusias motor ya, khususnya Mio gitu betul. Ya. Nah di dalam Propermio ini tuh apa aja sih? Ada apa aja? Ada aktivitas apa aja kayak gitu? Jadi Propermio itu kurang lebih terbentuk 2019 lah ya 2019. Kita. Itu cuma 5 orang awalnya tuh karena memang semuanya pemakai Mio. Seiring berjalannya waktu lumayan makin banyak sebenarnya kalau untuk member ya. Jadi di dalam grupnya ini tuh semua jenis Mio. Iya. Mau Mio Sporty, Mio Smile, terus mau Mio Karbu tuh kayak Mio GT, Mio M3, Mio Soul. Oh berarti nggak satu tipe aja ya? Iya, Karbu injeksi masuk asal ada emblem Mio-nya. Betul guys. Jadi aktivitasnya apa aja tuh? Aktivitas kalau untuk yang Bandung, kebetulan dari Bandung juga kan grup tuh ada 2 grup. Jadi ada grup Bandung sama ada grup global. Global tuh seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Nah, buat yang Bandung sendiri, kita sih rutin 2 minggu sekali sebisa mungkin kopdar. Balik lagi ke cuaca. Kalau hujan kita cancel. Kenapa? Karena nggak nyaman juga gitu kalau baru ngomongin hujan geledek. Nah, jadi edan langsung disambut gitu. Jadi kalau kopdar itu lebih kayak ngumpul, sharing, ya kita foto-foto atau ngopi di mana. Terus kalau kopdar pasti tikumnya di Shell Ciamplas. Kalau mau masuk gabung, berarti artiannya kalian mau masuk Propermio nih, misalkan ngontak ke saya. Propernya itu balik lagi kayak tadi ya. Proper layak jalan aja, anggap kelistrikan semua ada, kayak lampu-lampuan nempel semua, terus plat nomor ada, ban gede jangan ban kecil, udah gitu aksesoris lain kayak spion segala macam. Cuman buat masuk pertama, pengen join ke grupnya kita, ya usahakan motor kalian rapih gitu. Kalau ada baret-baret masih wajar lah, modifikasi tidak kita tolak karena kan bentar Pak. Rapi itu tidak harus branded. Betul. Rapi itu tidak harus kinclong. Betul. Yang penting nempel aja. Nah, nempel lengkap. Nah, masuk Propermio tuh bisa kontak ke IG-nya Propermio aja. Jadi Propermio juga ada IG-nya guys. Nanti IG-nya di sini ya guys. Pokoknya di follow terus DM aja ya Pak. Ada lagi yang mau dibahas tentang Propermio nih? Nggak sih, kurang lebih kayak gitu aja. Lebih kayak gitu aja. Kalau misalkan tanya-tanya lebih lanjut, langsung aja ke Pak Gio ya. Boleh DM ke IG. Ke IG aja. Pak Gio nanti IG Pak Gio juga ada di sini, atau IG Propermio juga ada di sini. Betul. Nah guys, kita lanjut. Kita mau nanya juga nih, Pak Gio, untuk next project kedepannya ini bakal kayak gimana nih si Mio-nya? Rencana sih kalau kedepannya lagi nyiapin body set satu lagi. Biar warnanya nggak terlalu gelap lah ya. Yang sekarang gelap banget ya. Nyari yang terang mungkin ya. Nyari body orisinil, cuman digabungin sama beberapa part karbon kali ya, biar tatakan CVT ada teman. Iya betul. Sama lebih ke refresh engine aja sih paling. Refresh engine lagi ya
muda lagi lah dipermudah gitu ya. karena mesinnya mesin capek ini mah. Ya, mungkin udah segitu aja Pak Gio yang kita Udah, bahas. rencana sih itu aja. Untuk next project kita tunggu next projectnya ya guys. Tunggu jadinya. Jadi guys, mungkin yang kita bahas ada lagi nggak Pak Gio nih yang harus kita obrolin lagi nih tentang Mio ini? Paling lebih kayak pokoknya kalau kalian misalkan mau ngebangun motor apapun, gunain hati. Kenapa? Selama kalian gunakan hati, jangan memaksakan nafsu ya. Kenapa saya bilangnya kayak gitu? Kalau kita pakai nafsu, pasti motor kayak minta terus, pengen diginin, Nggak pengen diginin, berhenti-berhenti, benar. Tapi kalau pakai hati itu, mau pakai barang yang murah, mau pakai barang branded tuh kayak motor tuh kayaknya nempel banget ke kita, chemistry-nya dapet, kita punya bilangnya apa ya, ikatan batin sama si motornya tuh kayak setiap apa yang kita modif tuh kayak kita dapat ceritanya, dapat perjalanannya, udah gitu dapat kayak bilangnya apa ya, kayak apapun yang ditempelin tuh bikin motornya tuh enak banget dipakai. Nah itu Tuh guys, jadi nggak asal beli modif aja guys. Selalu gunakan hati, jangan gunain nafsu. Karena kalau hati itu kita ngeluarin duit berapapun buat motor ini, pasti kerasanya worth it banget. Tapi kalau pakai nafsu, mau keluarin duit berapapun, nggak pernah ada puasnya. Betul guys. Nah itu pesan dari Bapak Gio guys. Tolong diresap ya. Nah, buat motor apapun ya, nggak cuma Mio. Nggak cuma Mio ya guys. Udah Pak Gio, segitu aja. Nah guys, jadi segitu aja dari kita. Mungkin kalau misalkan ada saran motor apa aja dan siapa gitu buat next konten kita, di komen aja guys di kolom komentar. Oke. Mungkin segitu aja, kita closing aja. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen juga, dan tombol loncengnya biar kita lebih semangat lagi guys bikin konten-konten yang lebih menarik, lebih asik, ngedatangin tamu yang lebih ciamik, motornya lebih HD, hedon, dan lain-lain lah pokoknya mah. Oke, kita closing aja langsung. See you next time. See you, thank you yang buat nonton.